Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus yang merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Bagian pertama yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan juga disebut adaptasi. Tujuan penyesuaian diri pada hewan diantaranya yang pertama yaitu penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Kemudian penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi yang ekstrim atau terhadap habitatnya. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama yaitu bentuk mulut. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu mulut penggigit dan pengunyah, contohnya adalah pada belalang. Kemudian mulut penusuk dan pengisap, contohnya adalah pada nyamuk. Dan mulut penjilat, contohnya pada kupu-kupu. Selain bentuk mulut, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan juga terdapat pada bentuk paruh burung. Pada burung pemakan ikan seperti burung pelikan, maka bentuk paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Kemudian pada burung elang mempunyai paruh yang tajam, kuat dan runcing serta membengkok karena makanan elang adalah berupa daging ya. Kemudian pada burung pemakan biji seperti pada burung pipit mempunyai bentuk paruh yang pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian. Kemudian pada burung pengisap madu, contohnya adalah burung kolibri, mempunyai bentuk paruh yang kecil, runcing dan panjang yang berguna untuk memudahkan burung mengisap madu yang ada pada bunga. Kemudian pada burung pelatuk mempunyai bentuk paruh yang runcing dan panjang yang berguna untuk mematuk kayu pohon serta menangkap serangga yang ada di dalamnya. Kemudian bentuk kaki burung pada burung kaki petengger, contohnya burung kakak tua dan nuri, mempunyai jari kaki yang panjang dan datar yang membantu untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Kemudian pada bebek dan angsa mempunyai kaki perenang dengan ciri memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang serta berjalan di lumpur. Pada ayam, bentuk kaki memiliki 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 yang tumbuh ke belakang yang berfungsi untuk mengais tanah dan mencari makan. Pada burung pelatuk, kaki terdiri atas 4 jari, 2 jari di depan dan 2 di belakang. Fungsinya memudahkan saat memanjat. Sedangkan pada burung elang, jari kakinya pendek, mempunyai kuku yang melengkung tajam serta cakarnya kuat untuk mencengkram mangsanya.
Selain pada bentuk kaki dan paruh, beberapa hewan juga beradaptasi pada bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Hewan pemakan daging seperti harimau dan buaya memiliki gigi taring yang tajam. Hewan pemakan tumbuhan seperti kuda dan sapi tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk mengunyah makanan. Kemudian pada hewan pemakan segala seperti kera memiliki gigi seri, gigi taring, dan geraham yang digunakan untuk mengunyah makanannya yang sangat beragam. Nah, kemudian penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Cara yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan. Contohnya adalah yang dilakukan oleh gurita dan juga bunglon. Kemudian mimikri. Mimikri artinya makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Tujuannya adalah terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa takut. Contohnya adalah pada ular ini ya, mempunyai bentuk fisik yang seperti ular sehingga akan membuat takut pemangsanya. Kemudian autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya terjadi pada hewan kadal dan cecak. Kemudian ada juga hewan yang mengeluarkan kelenjar bau ketika didekati oleh predatornya. Contohnya adalah walang sangit dan sigung. Kalajengking, kemudian juga tawon itu mengeluarkan sengat. Selain itu juga terdapat hewan yang mengeluarkan bisa seperti ular. Kemudian ada juga beberapa hewan yang memilih untuk berpura-pura mati. Contohnya adalah kumbang badak. Selanjutnya, penyesuaian diri hewan terhadap kondisi yang ekstrim. Nah, contohnya adalah penyesuaian di kutub. Kutub adalah daerah yang memiliki suhu sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub seperti beruang kutub dan penguin beradaptasi dengan menyimpan cadangan makanan di bawah kulitnya. Cadangan makanan ini berbentuk lemak. Daerah lain yang memiliki kondisi ekstrim adalah gurun. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Nah, itu tadi adalah beberapa cara penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang bagaimana dengan penyesuaian diri tumbuhan? Tumbuhan melakukan penyesuaian diri terhadap habitatnya dan juga penyesuaian diri untuk melindungi diri. Penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Beberapa bentuk penyesuaian diri tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya antara lain terdapat pada tumbuhan enceng gondok dan teratai. Tumbuhan yang hidup di air mempunyai daun yang tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Pada enceng gondok memiliki batang dan pangkal daun yang berisi rongga udara untuk mempermudah
mengapung di permukaan air. Akar eceng gondok juga lebat dan berserabut, tujuannya agar menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Kemudian kantong semar dan Venus. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivora. Daun pada kantong semar membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak dalam kantong karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan kantong semar karena hidup di lingkungan yang sedikit mengandung unsur nitrogen. Begitu juga dengan tumbuhan Venus, hanya yang membedakan adalah bentuk daunnya saja. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Adaptasi kaktus meliputi daun, batang, dan akar. Daun kaktus termodifikasi menjadi bentuk atau mempunyai bentuk seperti jarum atau duri. Bentuk tersebut berguna untuk mengurangi penguapan. Duri kaktus juga berfungsi melindungi diri dari hewan dan pemangsa. Batang kaktus yang membesar digunakan sebagai tempat menyimpan air, sedangkan akar kaktusnya itu panjang dan berserabut dengan tujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Tumbuhan bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Tanaman bakau jenis yang lain seperti api-api juga memiliki akar napas yang membantu penyerapan oksigen dari udara. Pohon jati pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau disebut meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah pohon kapu, mahoni, dan pohon kedondong. Tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri dengan cara melindungi diri. Tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti hewan, sehingga tidak dapat melarikan diri jika ada pemangsa. Namun beberapa tumbuhan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. Cara yang pertama yaitu dengan mempunyai duri. Duri tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri diantaranya adalah mawar, pandan, durian, dan pohon nanas. Kemudian terdapat juga tumbuhan yang mengeluarkan zat beracun. Zat beracun dapat tergantung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Beberapa contoh tanaman yang beracun antara lain kecubung dan jarak. Kemudian ada juga tumbuhan yang mengatupkan daunnya, yaitu tumbuhan putri malu. Putri malu merupakan tumbuhan polong-polongan. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivor yang akan memakannya. Setelah daun putri malu mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal tersebut akan membuat hewan akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu dan tidak enak dimakan. Nah, demikian tadi beberapa contoh cara adaptasi hewan dan tumbuhan. Semoga bisa bermanfaat. Kamu boleh mencari sumber yang lain, boleh mencari di buku atau di video yang lain. Demikian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.